Ya Allah Bapa, kami membuka hati kami, pikiran, seluruh keberadaan hidup kami. Penuhkanlah kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, hidup kami semakin menyukakan hati-Mu. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk kita bisa memasuki tahun 2025 dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan damai dan hati yang bersyukur. Jemaat yang terkasih, seperti yang sudah kita baca, Mazmur 143 ayat 5 sampai yang ke-8, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan judul cara mengatasi berbagai tekanan hidup. Cara mengatasi berbagai tekanan hidup. Saya bacakan Mazmur 143 ayat 3 dan 4. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke dalam tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah tekanan-tekanan hidup yang dialami oleh Daud. Kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan oleh Daud, ada beberapa hal, tekanan, problema, masalah yang menghimpit hidupnya. Yang pertama, musuh-musuhnya mengejar hendak membinasakan hidup Daud. Kemudian di dalam tekanan itu semangatnya lemah lesu, hatinya tertegun. Artinya dia bingung, dia tidak tahu, dan dia sulit untuk mengambil keputusan di dalam kondisi ini apa yang harus dilakukannya. Dia melemah di dalam hidupnya. Kemudian kita melihat jiwanya tertekan, dia ada di dalam kesesakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah gambaran di dalam hidup kita. Coba dicek sepanjang tahun 2024, tekanan-tekanan hidup apa yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita berumah tangga, berkeluarga, di kantor, di perusahaan, di ladang, bertetangga, dan aktivitas hidup kita yang lain. Saya percaya di dalam menjalaninya ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita, dan itu membuat kita sesat, itu membuat kita lemah, itu membuat kita mungkin bisa menjadi putus asa, mau lari, dan kita menjadi abai, acuh tak acuh di dalam hidup ini, dan bahkan untuk datang kepada Tuhan pun tidak ada lagi gairah. Coba jemaat Tuhan renungkan, mungkin sampai detik ini kita masih ada di dalam tekanan hidup ini. Kalau kita di dalam keadaan seperti yang dialami Daud, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengatasi keadaan seperti yang dialami oleh Daud di dalam tekanan hidup yang begitu berat? Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita melihat ada beberapa hal cara mengatasi berbagai tekanan di dalam hidup kita. Yang pertama, coba perhatikan dengan baik ayat yang kelima. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Yang pertama,
masa lalu. Apa maksudnya? Mengingat masa lalu, Daud sejenak berhenti untuk mengingat masa yang lalu. Pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan. Artinya jemaat Tuhan, dia kembali review, dia kembali untuk melihat ke masa yang lampau. Secara khusus, bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupannya. Jadi ini artinya ketika dia di dalam masalah tekanan hidup yang berat, dia mengingat Allah dan dirinya dan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupannya. Mengerti ya? Artinya ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mengalami tekanan berat di dalam hidup ini, berhentilah sejenak. Ingatlah dulu bagaimana Tuhan beserta kita. Ingatlah dulu bagaimana Tuhan ada dan memberikan jalan keluar kepada kita. Sehingga tekanan berat yang sekarang dialami, kita berkata, dulu Tuhan menolong aku, dulu Tuhan menjaga aku, dulu Tuhan mencukupkan segala kebutuhanku, dulu Tuhan bekerja begitu luar biasa di dalam kehidupanku. Perhatikan jemaat Tuhan, Daud ketika masa muda, dia mengingat, dia menggembalakan domba ayahnya. Bahaya yang datang dari singa beruang dialaminya dan dia menang. Domba itu terjaga dengan aman. Kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel takut berperang melawan Filistin, di mana ada seorang tokoh yang gagah perkasa, orang Gad Filistin, Goliat. Semuanya takut, semuanya gentar, termasuk Raja Saul. Tetapi dia di dalam keyakinan iman kepada Tuhan, dia datang dan meminta Saul, aku akan maju melawan orang yang tidak bersunat itu, yang menghina tentara Allah. Yang terjadi bagaimana? Daud yang hanya pakai alih-alih atau mungkin orang bisa katakan ketapel dan yang lainnya, dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Diingatnya bagaimana dia secara fisik gak mungkin menang melawan Goliat, pahlawan perang orang Filistin, gak mungkin. Raja Saul aja takut. Tetapi dia kembali review mengingat bagaimana dulu yang mustahil itu Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan. Amin. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Artinya masa-masa di mana dia boleh melihat Tuhan bekerja luar biasa dalam hidupnya. Amin. Jadi jemaat Tuhan, kalau sampai saat ini masih ada masalah-masalah yang kita hadapi, tekanan-tekanan yang begitu berat dalam hidup kita secara pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, apa saja kegiatan-kegiatan kita, ingatlah masa lalu. Kita bisa sampai saat ini berdiri dan tetap hidup melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita, itu karena Tuhan bekerja menyertai kita. Para jemaat Tuhan, sanak famili kita yang datang dari jauh sampai ke tempat ini, kalau bukan Tuhan yang menyertai, tidak akan ketemu dengan orang yang kita cintai di tempat ini. Amin. Tidak mungkin. Karena Tuhan menolong, karena Tuhan menjaga, karena Tuhan menyertai kita, maka kita bisa bertemu dengan orang tua kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, semua sanak saudara. Dan itu menjadi kegembiraan di tahun ini, di akhir tahun ini, dan di awal tahun yang sebentar lagi akan kita masuki. Amin. Ingatlah. Yang kedua, ini berkaitan dengan masa yang lalu. Di masa yang lalu, kita perhatikan dengan baik, merenungkan pekerjaan Tuhan, merenungkan pekerjaan Tuhan, bagaimana
di dalam hidup kita. Kita sekolah TK, SD, SMP, SMA, mungkin ada yang kuliah kemudian bekerja, dan sekarang mungkin ada dan memiliki posisi yang baik di perusahaan, di pekerjaan kita. Ingatlah, itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau sekarang di dalam pekerjaan kita ada masalah, ada mungkin orang-orang yang ingin menggoyahkan posisi, menjatuhkan kita, ingat, Tuhan pekerjaannya tidak akan bisa dikacaukan oleh manusia. Jadi Daud mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai dia di dalam posisi sebagai raja, dan banyak musuh-musuh yang ingin menjatuhkan, membinasakan dia, menghancurkan kerajaannya. Di dalam posisi yang sulit ini, tekanan yang begitu berat, dia merenungkan pekerjaan Tuhan yang membawa dia sampai menjadi seorang raja. Bayangkan, dari seorang penggembala domba yang tidak dipandang, yang tidak diperhitungkan, yang diremehkan, Tuhan bekerja menyatakan karyanya, menghidupkan dia sebagai raja bagi seluruh umat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita di dalam tekanan yang berat, renungkanlah pekerjaan Tuhan, renungkanlah kehidupan kita sampai detik ini. Amin. Amin. Renungkanlah karyanya di masa lalu. Dan yang ketiga, di sini ditunjukkan hal yang ketiga, memikirkan perbuatan Tuhan. Kalau kita memikirkan perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, itu sangat sulit dipahami. Seringkali kita tidak bisa memahaminya ketika kita memikirkannya. Tetapi kita harus berpikir, dalam artian kita pikirkan, begitu hebatnya Tuhan bekerja, begitu hebatnya dia menyatakan perbuatan-perbuatannya yang menolong, yang meneguhkan, menguatkan, dan melepaskan kita dari setiap jerat maut, dari setiap hal-hal yang ingin meruntuhkan atau menjatuhkan hidup kita. Ini yang dilakukan Daud. Apa yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, ya, apa yang tak pernah kita lihat, kita dengar, atau yang terlintas di dalam hati kita, itu yang diberikan, dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Amin. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa, bahkan berkata, aku menyerah saja, sudahlah. Tapi disitulah Tuhan berbuat, bertindak untuk memberikan kita kelepasan, kemenangan. Jadi ingatlah jemaat Tuhan, ya, sepanjang 12 bulan sebentar lagi kita masuk. Ingatlah semuanya ini, renungkan dan pikirkan. Kemudian setelah itu kita datang, menadakan tangan kita, mengangkat tangan kita berseru kepada Tuhan. Apa artinya? Maknanya menadakan tangan kepada Tuhan. Daud menadakan tangannya mengandung pengertian. Daud berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya, menyerahkan keadaannya, menyerahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Daud kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Ketika dia mengingat, merenungkan pekerjaan, ketika dia memikirkan perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang dialaminya, yang seringkali tidak bisa dipahami, dia menadahkan tangan. Dia percaya. Oleh sebab itu, diserahkannya hidupnya, diserahkannya masalahnya. Mulailah itu bekerja di dalam dirinya. Mulailah dia bersyukur kepada Tuhan. Di dalam dia menadahkan tangan, berdoa, berserah kepada Tuhan, dia memohon satu hal kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, perhatikan ayat yang ke-8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Berita
dia berserah penuh menyerahkan kehidupannya, Tuhan memberikan kepadanya jalan yang harus dilaluinya. Karena dia berdoa. Dia berdoa, Pak, beritahukanlah jalan yang harus kutempuh. Artinya, ketika dia berdoa berserah kepada Tuhan, itu artinya Tuhan menjawab. Diberikannya, dibukanya jalan, akhirnya dia menang mengatasi tekanan-tekanan hidup ini. Tekanan-tekanan yang dialaminya, persoalan-persoalan, bahkan persoalan yang berat yang datang ke dalam hidupnya, dia bisa berserah dan memuji menyembah Tuhan, bersyukur karena apa? Kepada Allah yang dia percaya, dia mendapatkan jawaban doa. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus datang serahkan semua masalah kita. Di tahun 2024 mungkin sampai detik ini ada yang belum bisa diselesaikan. Bahkan kita merasa ini sangat mengganggu dan menekan kita, dan ini melemahkan kita untuk menyambut tahun 2025. Tetapi Tuhan berkata lewat firman-Nya, lewat Daud memberikan pengajaran kepada kita, datanglah, angkatlah tangan dan nyatakan, serahkan seluruh hidup kita kepadanya dan minta kepadanya jalan keluar. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya Tuhan dimuliakan dan kita bangkit dari keterpurukan, dari tekanan, dan menjadi pemenang di dalam hidup ini. Ya Allah Bapa, biarlah firman yang sudah hamba sampaikan, kerjakanlah itu di dalam kehidupan setiap kami, supaya kami boleh melihat karya-Mu, perbuatan-Mu, mengingat karya-Mu di masa lalu, dan itu kembali Engkau kerjakan di dalam hidup kami, sehingga kami menang mengatasi masalah-masalah tekanan, bahkan tekanan yang berat dalam hidup kami, karena kami percaya kepada Allah, Engkau yang maha segalanya, yang sanggup dan mau menolong kami untuk mengatasi dan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sempurnakan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.